Selamat sore pemirsa, Sabtu 30 November 2024 ya. Kembali saya ngajak teman-teman ini untuk empati lah, belajar berempati, please ya. Jangan kalau udah nggak suka sama orang tuh, ibaratnya tuh lingkup paling pribadinya tuh yuk kulik juga, jangan gitu loh. Kalau nggak suka dengan orang tuh kasih argumen yang pas gitu loh. Makanya saya selalu diajarin gini ya, cintailah seseorang itu secukupnya, sewajarnya. Bencilah orang itu sewajarnya juga dan secukupnya, jangan berlebihan. Nah, saya turut prihatin ya, karena sepanjang Pilgub Jakarta ini ya, terutama mungkin ya yang merasakan banget adalah Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil, atau saya sebutnya Mamang Emil ya, Mamang RK, Mamang Ridwan gitu ya. Kan di sini kan dia disebutnya Bang Ridwan dan tapi karena kata istrinya Jeng Atalia, dia bilang ya susah itu ngilangin logat Sundanya ya, saya jadi sampai hari ini masih manggil dia dengan sebutan Mamang atau Kang. Ya, saya yang kasihan tuh sama Mamang Emil gitu loh. Banyak banget netizen yang ya ngebully Mamang Emil tuh, bahkan mohon maaf sampai bawa-bawa almarhum Kang Eril, anak sulungnya Mamang Emil yang meninggal gara-gara tenggelam di Sungai Aar di Zurich, Swiss ya, di usia yang masih muda banget ya. Masih muda banget itu, 24 tahun ya usianya waktu meninggal, karena dia sebenarnya nolong adiknya yang berenang, tiba-tiba arusnya tinggi ya, niat nolong adiknya dia malah tenggelam ke bawah arus dari Sungai Aar di Zurich, Swiss itu, meninggal. Masih muda loh umurnya ya. Malah mohon maaf nih ya, Mamang Emil komplain, mengatakan di surat suara itu difoto ya, difoto surat suaranya di tempat yang nomor 1 itu, malah dipasang artikel berita ditemukan jenazah dari almarhum Eril Mumtaz Ridwan Kamil yang setelah beberapa hari itu dinyatakan hilang gitu loh, dan ternyata meninggal gitu kan, karena udah berapa hari tenggelam ke bawah arus kan, belum lagi ketabrak batunya apa segala macam gitu kan. Saya nggak berani gitulah, nggak berani ya. Terus terang ya, saya secara pribadi walaupun saya ini bukan bagian dari pendukungnya Mamang Ridwan, saya adalah pendukungnya Mas Pram, Pramono Anung Rano Karno, Mas Pram Bang Dul di Pilgub Jakarta 24 ini ya. Terus terang saya juga sangat tidak sepakat gitu loh ya, dengan narasi-narasi atau kampanye-kampanye yang udah menyeret-nyeret ya, terutama almarhum Bang Eril, Kang Eril gitu loh. Janganlah. Kalau memang kita nggak suka, apalagi kan Kang Emilnya juga bilang kan, ya kalau mau bully saya silahkan gitu ya, mau bully programnya apa, saya menerima kritik kan, namanya negara demokrasi, menerima kritik apa segala macam dan seterusnya gitu kan, betul gitu loh, saya setuju itu. Tapi kalau sudah menyangkut anaknya Kang Eril, aduh jangan dah gitu loh. Orangnya udah meninggal bro ya, kasihan adik-adiknya, apalagi adiknya satu paling kecil tuh anak angkat anak angkat gitu loh, anak angkatnya Ridwan Kamil, Atalia Paratia gitu loh. Jadi kasihan gitu loh, saya kasihan gitu loh, nanti adik-adiknya Kang Eril nanti gimana nanti ke depannya gitu ya.
kok nama kakaknya dijelek-jelekin gitu ya, dan sebagainya gitu. Saya gak meyakini itu adalah perbuatan dari pendukungnya Mas Pram Bang Dul di Jakarta. Kasih tahu saya ya, kalau ada teman dari pendukung Mas Pram Bang Dul yang berbuat seperti itu, kasih tahu saya. Kasih tahu saya, kan nomor saya ada di nomor deskripsi. Kasih tahu saya, hubungi saya di WA, saya datangi. Selama dia di Jakarta, saya datangi, saya jewer kupingnya, saya tabok mukanya. Serius. Kalau ada dari teman pendukung Mas Pram Bang Dul yang melakukan seperti itu, ya, baik itu di Facebook atau di X atau Twitter atau Instagram kayak gitu, hubungin saya, kasih tahu saya, ya, kasih tahu saya. Selama dia di Jakarta, alamatnya jelas, saya datangi, saya akan kasih pelajaran. Nggak bagus yang kayak gitu, nggak baik. Itu namanya lu bukan manusia, lu hewan. You're not a human, but you're an animal. Ya, kalau hewan tuh coba emosi, nggak punya perasaan. You're not a human, you're Satan, you're devil. Itu kalau saya bilang, nggak, lu iblis. Ya, artinya jangan begitulah jadi orang, please ya, nanti jangan gitulah. Jadi boleh kita nggak seneng, boleh kita nggak suka dengan seseorang gitu loh, tapi jangan you seret pribadinya. Semua orang punya marwah, teman-teman. Semua orang punya marwah, termasuk saya. Anda boleh nggak suka sama saya, silakan. Ya, Anda boleh cerca, Anda boleh maki saya, Anda boleh hina saya, Anda boleh kritik saya, Anda boleh hujat saya, silakan. Tapi jangan pernah maki hamun bawa pribadi saya, apalagi keluarga saya. Ya, kalau sudah istilahnya sudah maki hamun ya, yang menyangkut marwah pribadi saya dan keluarga saya, mohon maaf, siapapun Anda akan saya habisi. Ya, siapapun Anda saya habisi. Mau itu orang yang saya kenal ataupun orang yang nggak saya kenal, siapapun Anda saya habisi. Camkan itu baik-baik. Saya habisi, saya akan antarkan Anda ke kuburan lebih cepat. Saya antarkan Anda kepada kematian jalur cepat, jalur ekspres. Kalau sudah begitu kejadiannya. Dengan cara apa? Ya suka-suka saya. Ini serius. Karena saking mahalnya harga diri saya. Ya, saking mahalnya marwah saya. Ya, saya mungkin nggak punya harta begitu banyak. Orang tua saya, keluarga saya memang bukan orang yang punya harta, tapi marwahnya, harga dirinya jauh lebih berharga daripada sebuah Rolls-Royce Phantom, tahu nggak? Dan itu yang harus saya jaga. Ya, boleh you tak suka sama saya, you tak suka, you cerca, you maki, you hujat, you benci, you musuhi saya, silakan. You musuhi saya, silakan. You kritik saya, silakan. Tapi kalau sudah maki hamun bawa pribadi, apalagi membawa keluarga saya, ya, bukan hanya keluarga, membawa orang-orang yang saya anggap sebagai guru saya, membawa orang-orang yang saya anggap berjasa dalam hidup saya, membawa orang-orang yang saya anggap berpengaruh
saja berpengaruh dalam hidup saya, mohon maaf, akan saya habisi kalau sudah seperti itu. Akan saya habisi, akan saya antar ke pintu kematian lebih cepat. Akan saya antar Anda ke kuburan atau ke krematorium lebih cepat. Silakan. Saya pegang omongan saya sampai hari ini. Siapapun Anda, ya. Karena ini menyangkut masalah marwah. Ini menyangkut masalah harga diri, bos. Ya. Serem, yes. Ini menyangkut marwah. Ini menyangkut harga diri. Saya kalau ada di posisi Mamang Emil juga akan melakukan hal yang sama kok. Tidak berbeda. Karena anak, coy. Apalagi anak yang keluar dari rahim ibunya. Anak kandung lagi, anaknya jentaya yang disayang saya rasa. Mamang Eril almarhum itu meninggal dengan cara yang ya gitulah. Saya pun juga nangis itu ngebayanginnya. Saya nangis itu ngebayanginnya. Loh. Makanya ya, tolong dicari siapa itu yang seperti itu, yang tega-tega banget gitu loh. Kalau ada dari teman pendukung Mas Prambang, hubungin saya datengin. Saya tabok itu congornya, muncungnya saya lempar batu kalau kayak gitu. Nggak boleh seperti itu, ya. Nggak boleh seperti itu. Itu sudah kalau dalam hukum Islam namanya maqasid. Maqasis, jaga marwah orang. Ya. Orang semua punya marwah, teman-teman. Saya juga punya marwah. Anda punya marwah yang harus Anda jaga, yang harus saya jaga. Ya. Anda mau mengkritik saya boleh. Anda mau mencerca, menghujat, memusuhi, membenci saya silakan. Ya. Anda mau maki saya silakan. Ya. Tapi punya dasar dulu. Anda kenapa memaki saya? Benci saya kenapa? Tapi kalau sudah maki hamun, bawa-bawa pribadi, bawa-bawa murwah saya, murwah orang-orang, terutama keluarga setaran saya, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup saya mohon maaf, tidak akan saya biarkan. Sekali lagi saya kasih alarm di sini ya, akan saya antar orang tersebut ke gerbang kematian lebih cepat dari yang dibayangin. Akan saya antar orang itu lebih cepat ke kuburan atau ke krematorium. Kita buktikan. Saya buktikan. Dan saya tidak takut. Akan saya buktikan. Ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kenapa saya ngomong seperti itu? Biar orang tahu, biar orang yang katanya SDM rendah ini tahu, ya. Kalau kita suka sama orang atau tidak suka sama orang, ada dasarnya. Contoh, saya tidak pernah suka dengan Bapak Prabowo Subianto karena apa? Karena rekam jejaknya melanggar HAM, ya, melanggar HAM. Diduga nerima uang korupsi dari Pak Harto karena dia kan mantunya Pak Harto. Orangnya ya munak lah, gak sesuai dengan
Ya hari ini A, besoknya B. Hari ini B, besoknya C. Lihat aja. Lihat deh. Lihat 5 tahun ke depan. Akan banyak flip flop yang akan dilakukan. Lihat aja. Buktiin omongan saya. Ntar lagi kan udah bulan Januari nih teman-teman. Ntar lagi kan udah bulan Januari 2025. Lihat aja 4 tahun ke depan. Dari Januari 2025 sampai nanti pemilu 2029. Lihat aja. Itu kenapa saya nggak suka dengan Pak Prabowo Subianto. Saya juga belakangan nggak suka dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena manuver politiknya, sikap politiknya, karena ketamakannya, kerakusannya, kegila kuasaannya, power hungriness-nya yang sudah diraba jauh-jauh hari oleh almarhum Taufik Kimas sebenarnya. Tapi ya nggak dirasa oleh Ibu Megawati, jadi ya sudah. Itu yang menyebabkan saya nggak suka dengan Jokowi. Dan pendukungnya juga begitu mentalnya sama. Mohon maaf nih, saya mohon maaf. Kalau saya ini orang kaya, saya bisa bayar orang, saya bisa rekrut orang, bentuk tim ini dan itu, ya. Bahkan saya gaji sebagaimana karyawan tim saya, tim algojo, tim eksekutor untuk beberapa kasus, tim hacker untuk kalau melacak, oh ini di mana alamat ini itu apa segala macam, ya. Saya datangin, saya akan minta kamu datangi orang itu, kamu datangi, kamu habisi. Termasuk kemarin yang saya bilang ketika si Ginanela Tobing menghujat, mencaci maki, memaki hamun PDI Perjuangan, ya, dan Ibu Megawati. Saya kalau ada orang, saya bilang udah habisi aja dia ini, habisi aja dia, tinggal di Kalibata. Oh langsung diserbu saya, ini itu apa segala macam. Udah habisi aja. Begitu tahu alamatnya di mana, habisi, eksekusi aja dia. Sudah habisi, kirim foto yang saya. Kirim foto yang saya. Kirim foto yang saya biar apa? Biar saya urus. Urus apa? Tetap harus dimuliakan. Itu udah jadi jenazah. Ya kan sudah saya habisi sampai mati. Tetap saya urus. Urus apa? Urus surat kematiannya. Urus surat kematiannya. Ke RT RW-nya. Ke rumah sakit apa segala macam. Kalau dia bukan muslim, diurus ke gerejanya. Di gereja di mana? Saya urus surat kematian. Dipulasarain sampai ke proses penguburan atau pengkremasian ya kalau yang bukan muslim. Kalau yang muslim ya saya urus surat kematiannya, diurus sampai ke penguburannya. Itu namanya tanggung jawab. Gitu. Pak, bukannya itu nanti malah ketahuan Pak kalau Bapak yang bunuh, biarin. Itu tandanya kita bertanggung jawab. Setelah kita habisi orang itu sampai mati, kita urus. Kan orang itu udah jadi jenazah, ya kan? Oh, itu sudah jadi jenazah, kita urus. Urus surat kematiannya, urus ininya itunya apa segala, pemulasarannya sampai ke pengubur. Gak apa-apa, kita tetap ini aja. Walaupun orang itu ini tetap kita mulasaran, gak ditinggalin gitu aja seperti yang dialami oleh almarhum Dortes Hio LY dan
dibunuh sama TNI di tahun 2002 di Papua sana, ya kan? Dan jenazahnya dibiarin aja gitu loh, terlantar di jurang, nggak dievakuasi selama beberapa hari. Baru kemudian dimakamin beberapa hari setelah jenazahnya ditemukan di dekat Bandara Sentani di Jayapura, di sebuah lapangan sepak bola. Rencananya memang mau dipindahin sama keluarganya ke rumah adat itu untuk dimakaminnya. Cuman kan orang-orang sono tahu sendiri loh, ya kan? Gini loh, kalau kita ngomongin Papua tuh rumit masalahnya. Soalnya Papua ini di antara dua kubu, antara Papua yang memang masih setia dengan Indonesia atau Papua yang separatis gitu loh. Waktu demo undang-undang pilkada itu sampai ada yang mengatakan Free West Papua, Free West Papua, kepala bapakmu itu loh, Free Papua. Di follow juga saya hashtagnya Free Papua, Free West Papua, pala bapak lu, Free West Papua, Free Papua, pala lu peang, gue bilang dalam hati. Saya dengar sendiri Free West Papua. Free West Papua apaan sih lu, nggak jelas lu. Bebaskan Papua Barat, bebaskan dari apa, geblek? Ya lu kemakan si Veronica Koeman, afiliasi sama teroris KKB Papua, OPM, goblok. Sudah bagus-bagus pemerintah Indonesia bikin jalan, bikin sekolah bagus-bagus dibakar. Alasannya ini, oh nanti kalau kami merdeka kami bangun sendiri. Merdeka pala bapak lu itu loh, udah bagus-bagus dimuliain sama pemerintah. Apalagi Presiden Jokowi ini adalah presiden yang sangat memperhatikan Papua dibandingkan presiden-presiden. Lu kata Presiden Prabowo Subianto merhatiin Papua, baru 2 kali kunjungan ke Papua. Terakhir ke Papua Selatan, lihat food estate. Tapi Presiden Jokowi yang lebih sering ke Papua. Masa ya digituin sih, geblek amat. Saya nggak ngerti lah dengan orang sono, saya nggak paham dah, nggak paham saya dengan orang-orang di Papua sana, saya nggak ngerti gitu loh. Tapi di antara sekian banyak itu masih banyak orang-orang Papua yang setia, termasuk anaknya almarhum Dortes Elway yang dianggap sebagai dalam tanda kutip pahlawan ya buat OPM. Gak setuju tuh dengan perjuangan Papua Merdeka. Malah dua orang anaknya Tes Hio Elway itu ya masih mendukung Papua tuh jadi bagian dari Indonesia, tapi statusnya adalah status quo. Sama seperti Aceh. Aceh itu kan dibolehkan menerapkan hukum Islam itu kan karena status quo sebagai otsus. Boleh punya partai lokalan di Aceh itu kan karena Aceh itu kan status quo, daerah dengan status quo, daerah khusus, otonomi khusus yang berstatus quo, yang boleh nggak saya ngomong mendekati ya setara dengan daerah istimewa, sama seperti Yogyakarta. Yogyakarta kenapa daerah istimewa? Dibiarkan kerajaan yang masih berkuasa di sana, Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berkuasa di sana. Bahkan Sultan Hamengkubuwono itu dibiarkan jadi gubernur Yogyakarta. Kenapa? Jogja itu juga punya status quo. Jogja itu diistimewakan dengan status quo. Status quo gitu loh. Jadi Aceh itu lebih kayak Jogja gitu loh, daerah otsus yang punya status quo. Jadi itu yang didorong oleh anak-anaknya almarhum Dortes Hio Elway sampai hari ini, bukan menuntut Papua merdeka. Nah, Papua merdeka ntar ini gimana gitu loh. Intinya jangan sampai peristiwa kayak Timor Timur itu terulang. Timor Timur itu kan karena provokasi dari Australia. Karena provokasi Australia,
dikasihkan sebuah referendum, hasilnya Timur merdeka. Awalnya Timor Leste, kemudian jadi Timor Leste, iya kan? Kalau bahasa Inggrisnya itu East Timor, bahasa Indonesia Timur. Tapi kita lebih sering menyebut Timor Leste atau Timor Leste dalam bahasa tertentu. Tapi mohon maaf, walaupun Timor Leste demokrasinya lebih bagus dari Indonesia, ya tapi mohon maaf lahir dan batin, kalau kita pergi ke Timor Leste, ya, kalau kita pergi ke ibu kotanya, kota Dili terutama, ya mohon maaf lahir dan batin ya, kok saya jadi merasa kalau ngelihat di YouTube aja ya, kok ngelihatnya rasa-rasanya kota Jayapura itu masih lebih oke dari Dili loh. Rasa-rasanya Jayapura itu masih lebih oke dari Dili. Jayapura, ini biar fair aja ya, Jayapura atau bahkan Ambon sekalipun masih lebih bagus dari Dili. Serius. Serius, Jayapura atau bahkan Ambon aja masih lebih bagus loh dari Dili. Iya. Saya nggak tahu kenapa. Ya mohon maaf gitu ya, Timor Leste atau Timur ini kan secara GDP dan GNP juga nggak gede banget gitu loh. Secara pendapatan per kapitanya aja juga nggak gede banget gitu loh ya. Makanya wajar kalau saya bilang, ya sebagus-bagusnya Dili ya, Jayapura sama Ambon itu masih lebih bagus dari Dili loh. Serius. Kok rasanya kayak bukan nggak mencerminkan sebuah ibu kota gitu, tapi lebih mencerminkan kayak ibu kota dari sebuah kabupaten. Ibu kota dari ya mohon maaf lah ya, nggak beda sama apa ya, kalau di sini tuh nggak beda dengan maaf saya ngomong ya, nggak beda dengan kota Tangerang Selatan, dah itu aja. Nggak beda dengan kota Tangsel, Dili itu aja. Tidak berbeda dengan kota Tangerang Selatan, cuma punya bandara, itu aja. Itu impresi saya kalau ke Dili. Ya, oke. Saya udah selesai dulu sampai di sini dan saya mau siap-siap tunai kewajiban saat maghrib. Udah 5.50. Hari ini maghrib di Jakarta jam 5.58 petang waktu Indonesia Barat. Jadi jangan seasyik apapun kita ngelakuin kegiatan, jangan lupa sama kewajiban. Selamat petang dan sampai jumpa lagi.